Api aitung tuna loin masak beku, Siahaan et al. Tahun 2022, tuna loin beku adalah salah satu produk olahan untuk peningkatan nilai tambah yang merupakan produk olahan segar beku dengan perlakukan pencucian, penyiangan, pemotongan, pembekuan, pengemasan, dan penyimpanan. Alur proses pengolahan. Tuna loin masak beku. Penerimaan bahan baku. 1. Penerimaan bahan baku. Proses penerimaan bahan baku di CV Horizon Group terlihat baik dengan pemisahan dan uji organoleptik yang cermat, menunjukkan komitmen terhadap kualitas awal produk. Namun, perlu diperhatikan bahwa evaluasi lebih lanjut pada standar keamanan pangan dan dokumentasi penerimaan dari kapal nelayan dapat meningkatkan transparansi dan ketelitian dalam melacak sumber bahan baku. Sortasi 1. Pemisahan berdasarkan berat saja mungkin kurang memadai untuk menilai kualitas keseluruhan. Evaluasi lebih lanjut pada kriteria kualitas yang lebih spesifik, seperti kebersihan dan integritas ikan, dapat meningkatkan pemilihan bahan baku yang lebih baik. Penimbangan 1. Proses penimbangan untuk memastikan jumlah bahan baku sesuai dengan yang dihitung oleh pemasok merupakan langkah yang baik untuk menjaga akurasi produksi. Perlu dipertimbangkan integrasi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Towing. Proses towing dengan rasio es dan ikan yang ditentukan memberikan kontrol suhu yang baik. Meskipun demikian, mungkin perlu dipertimbangkan metode alternatif untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang dan mempertahankan kelembaban ikan selama proses towing. Penyiangan. Proses penyiangan secara manual menunjukkan perhatian terhadap kebersihan dan kualitas produk. Namun, evaluasi lebih lanjut pada efisiensi proses dan peluang untuk otomatisasi dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Pencucian. Penggunaan air UV untuk pencucian adalah langkah positif untuk memastikan kebersihan ikan. Evaluasi lebih lanjut pada efektivitas metode ini dan penerapan teknologi lainnya untuk meminimalkan kontaminasi mikroba dapat meningkatkan standar keamanan pangan. Sortasi 2. Pemisahan berdasarkan ukuran untuk persiapan pemasakan adalah langkah penting, namun mungkin berguna. Mempertimbangkan tambahan kriteria. Sortasi, seperti keberlanjutan dan kondisi fisik ikan untuk memastikan kualitas yang lebih baik pada tahap. Selanjutnya, penyusunan dalam tray. Proses penyusunan dalam tray memberikan perhatian terhadap distribusi panas yang merata selama pemasakan. Evaluasi lebih lanjut pada desain tray dan metode penyusunan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi pemasakan. Pemasakan. Pemasakan ikan membutuhkan perhatian khusus terhadap suhu dan waktu untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas rasa. Evaluasi lebih lanjut pada parameter pemasakan dan pemantauan otomatis dapat meningkatkan konsistensi hasil akhir. Pendinginan. Sistem pendinginan dengan semprotan menunjukkan upaya untuk menjaga suhu ikan setelah pemasakan. Evaluasi lebih lanjut pada efisiensi pendinginan dan pemantauan suhu setelah proses pendinginan dapat memastikan keamanan dan kualitas produk. Degrading. Pemotongan kepala merupakan langkah kritis dalam persiapan produk. Evaluasi kecepatan dan akurasi proses pemotongan dapat mempengaruhi efisiensi dan kebersihan hasil akhir. Skinning. Proses pelepasan kulit perlu dievaluasi untuk memastikan penghilangan kulit yang bersih tanpa merusak daging ikan. Penerapan teknologi otomatisasi dalam proses ini dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Cleaning. Proses pembersihan ikan setelah pemotongan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan tidak ada residu atau kontaminan yang tertinggal. Penggunaan teknologi canggih seperti deteksi visual atau sensor dapat meningkatkan efektivitas pembersihan. Penimbangan 2. Tahap penimbangan kedua adalah langkah penting untuk memastikan berat produk yang akurat. Evaluasi lebih lanjut pada akurasi alat penimbang dan integrasi dengan sistem manajemen produksi dapat meningkatkan keakuratan. Pengepakan 1.
Proses pengepakan pertama perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa produk terlindungi dengan baik dan memenuhi standar keamanan pangan. Pemantauan lebih lanjut pada kemasan dan pelabelan dapat meningkatkan daya tarik produk. Pelabelan. Evaluasi proses pelabelan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan keamanan pangan. Penerapan teknologi otomatisasi dalam pengepakan dapat mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Vacuuming. Pengemasan vakum adalah langkah penting untuk memperpanjang umur simpan produk. Evaluasi pada metode pengemasan, integritas kemasan, dan peralatan vakum perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan kualitas produk. Penyusutan kemasan. Proses penyusutan plastik perlu dievaluasi untuk memastikan adhesi yang baik dan penampilan kemasan yang menarik. Pemantauan lebih lanjut pada kualitas penyusutan dapat meningkatkan presentasi produk. Cooling. Proses pendinginan setelah pengepakan perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memastikan kesegaran produk. Evaluasi lebih lanjut pada kontrol suhu dan kelembaban dapat meningkatkan keamanan dan kualitas produk. Detecting. Sistem deteksi logam adalah langkah penting dalam menjaga keamanan pangan. Evaluasi lebih lanjut pada sensitivitas deteksi dan pelatihan staf dalam mengatasi alarm dapat meningkatkan kehandalan sistem. Etching. Pendinginan dengan es adalah metode tambahan untuk menjaga suhu rendah pada produk. Evaluasi pada efisiensi pendinginan dan penggunaan es perlu dilakukan untuk memastikan kualitas produk dan penghematan energi. Pembekuan. Proses pembekuan perlu dievaluasi untuk memastikan pembekuan merata dan cepat yang dapat mempertahankan kualitas produk. Monitoring suhu freezer dan waktu pembekuan adalah aspek kritis. Pengepakan 2. Proses pengepakan kedua setelah pembekuan perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa produk beku terlindungi dengan baik. Kemasan yang baik dapat mengurangi risiko kerusakan dan oksidasi selama penyimpanan. Pelabelan 2. Pelabelan akhir membutuhkan evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan informasi yang akurat. Sistem pelabelan otomatis dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Penyimpanan beku. Penyimpanan beku memerlukan pemantauan suhu yang ketat untuk mencegah kerusakan produk akibat perubahan suhu. Evaluasi pada kehandalan sistem penyimpanan dan pemantauan suhu perlu dilakukan secara berkala. Stoffing. Proses pendistribusian produk ke tempat penyimpanan atau ke titik distribusi akhir. Evaluasi efisiensi proses pendistribusian, manajemen persediaan, dan keamanan produk selama distribusi perlu dilakukan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.